Semua agama di dunia ini konsep doanya itu cuma dua. Kalau nggak minta ya lapor, kalau nggak lapor ya minta pada Tuhannya. Coba renungkan, ya atau tidak? Semua agama di dunia isi doanya cuma itu. Lapor pada Tuhannya, begini. Terus minta. Kalau nggak lapor, minta dulu. Bolak-balik ya cuma itu saja. Nah, kalau dengan Bapa di surga itu beda. Doa buat kita itu beda dengan doa buat semua agama yang ada di dunia. Kenapa? Karena doa buat kita itu fellowship, bersekutu. Kalau bahasa perjanjian baru. Kalau saudara kenal orang atau saudara bisa bahasa asli Alkitab, perjanjian lama itu bahasa Ibrani, perjanjian baru itu bahasa Yunani, saudara akan kagum. Ternyata kata doa atau sembahyang itu tidak ada. Sebab kata doa dan sembahyang itu cuma ada di agama-agama. Di dalam bahasa perjanjian lama, itu proskuneo. Itu Ibraninya. Nah, kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, proskuneo itu mengusap wajah Papa. Itu luar biasa. Maka itu nggak dikatakan berdoalah Abraham, berdoalah Musa. Tidak ada. Berdoalah Daud. Tidak ada. Saudara akan ketemu di Alkitab, bertanyalah Daud. Berkatalah Musa, berkatalah Abraham, bergaulah Henok. Gak ada kata doa di situ. Perjanjian baru berkata bersekutulah Paulus. Diskusi, bicara. Saudara pernah lihat mengapa semua bayi di dunia? Saudara tinggal di Amerika, cari bayinya orang Amerika, orang Itali, orang Meksiko, orang mana saja, cari. Mengapa semua bayi sebelum mereka tidur, kalau mereka lagi digendong atau lagi di tempat tidur, bayi ini, itu tangan pasti nggak pernah diam. Cari kuping, cari pipi, cari mulut, ya atau tidak? Ada saja. Nah, itulah kata doa di perjanjian lama. Mengusap wajah Bapa. Jadi doa itu nggak cuma minta, nggak cuma lapor. Nah, terus saya tambah satu, jangan tersinggung ya. Orang Kristen lebih kurang ajar lagi. Doanya merintah Tuhan. Tuhan selamatkan orang itu. Tuhan selamatkan orang itu. Tuhan berkati orang itu. Saudara, itu doa yang sangat salah. Kenapa salah? Sebab Tuhan Yesus sudah memerintah kita sebagai gereja 2000 tahun yang lalu. Pergilah kamu, beritakan Injil itu. Selamatkan orang-orang itu. Kenapa yang nyuruh kita mau datang lagi, kita suruh dia balik? Selamatkan. Selamatkan. Itu doa yang salah, saudara. Hanya nyuruh. Untung Tuhan gak suka tersinggung kayak saya begini. Iya enggak? Lalu yang benar bagaimana? Benar begini. Papa, bagaimana supaya misalnya tetangga saya itu diselamatkan? Bagaimana semua orang Meksiko itu diselamatkan? Nah, itu baru betul. Kita tanya bagaimana caranya. Nanti dia memberitahu. Maaf ya. Lihat kalau kita doa makan. Tuhan terima kasih berkat ini. Berkatilah orang-orang kekurangan janda-janda anak yatim. Kenapa kalau doa mereka hanya waktu makan saja kita ingat? Itu doa yang salah. Ya, doa yang salah. Yang benar gini doanya. Ayah, karena Kau sudah berkati kami. Kami siap jadi berkat untuk orang-orang kekurangan. Jadi nggak nyuruh dia berkati lagi orang itu. Lah kita ngapain? Betul nggak? Jadi doa-doa agama masih lebih sopan daripada doa kita. Karena agama-agama nggak pernah merintah Tuhannya untuk pergi. Kita yang suka perintah Tuhan buat pergi. Ya, betapa salahnya kita ini. Kita harus kerjasama dengan dia. Dan dia kerjasama dengan kita. Maka itu pikola kuk yang kupasang. Karena beban kuringan kuku itu enak. Ya harus jalan bersama dengan dia. Berapa kali kita doa puasa. Misalnya gitu ya. Wah, perang bardor. Wah, merintah Tuhan. Wah, Tuhan selamatkan Tuhan. Amin. Ayo makan yuk, makan. Loh betul enggak? Habis doa, teriak-teriak minta terus, ayo kita pergi makan. Itu kan kurang ajar sekali.
Habis kita perintah-perintah, kita santai-santai, Tuhan suruh kerja. Jelas salah dong. Harusnya setelah kita berdoa, kita duduk, kita berunding. Setelah ini kita apa? Apa bahan doa tadi kita? Misal doa untuk orang sakit, kita harus mikir, Tuhan terus bagaimana? Apa yang kita bisa kerjakan? Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena kita ini kerjasama. Berapa contoh kita nggak usah buka di Alkitab, kita tahu. Ketika Daud menghadapi musuh, Filistin datang menyerang. Dia tanya, aku maju atau tidak? Ya, kalau maju, majunya bagaimana? Nah, padahal kalau dia kumpul dengan raja-raja lain atau presiden-presiden lain di dunia sekarang, dikatakan kamu bodoh. Negaramu diserang musuh pakai tanya lagi majunya bagaimana? Ya maju. Iya toh. Tapi Daud tidak. Dia punya tentara banyak. Dia mengandalkan Tuhan. Karena dia mau kerjasama. Begitu waktu Yosafat, kita sering dengar kisah itu. Musuh datang dengan tiba-tiba. Doa Tawari 20 dari S1. Dia tanya, bagaimana caranya maju? Lalu seorang nabi berbuat, maju pasukan pujian dulu. Nah, itu kan perang model apa? Perang kok nyanyi? Pasti musuh tertawa, ini mabok apa raja ini? Tapi itulah strategi. Jadi ayo kita belajar sekarang dalam doa-doa kita. Seperti itu. Saya beri contoh satu kali. Seorang ibu datang kepada saya sambil menangis. Aduh, saya tuh paling gak tahan kalau lihat perempuan nangis, saya paling gak tahan. Anak saya di penjara. Tolong doakan supaya Tuhan cepat bebaskan dia. Ya, sekarang bagaimana gak ikut ibah hati ini? Begitu saya baru tutup mata, Tuhan marah. Jangan kamu melawan aku. Wah, saya bilang, kenapa? Papa, kenapa? Nah, di situ saya baru belajar. Itu soal lama sekali. Aku yang mau anak itu di penjara supaya dia jumpa aku. Wah, tapi gimana cara saya ngomong ini pada ibu ini? Saya nggak punya kata-kata, saya nggak akan sampai hati. Tapi saya belum bersuara karena saya masih diam. Saya bilang, beri saya hikmat ayah supaya ibu ini ngerti. Akhirnya saya sampaikan, ibu maaf. Bukan Tuhan kejam, tapi ini kehendaknya. Yang ibu minta sekarang, kuatkan saya untuk bisa tahan anak itu di situ. Waduh, dia nggak terima, dia menangis. Saya cuma doa, Tuhan kuatkan. Mampukan ibu ini mengerti bahwa itu kehendak. Saudara, kira-kira 6-7 tahun kemudian, saya baru balik lagi ke kota itu. Sudah lama. Saya sudah lupa peristiwa itu. Ternyata ibu itu ada di situ. Nah, selesai kebaktian, dia datang. Pak Daniel, puji Tuhan. Waduh, semangat sekali. Seperti sudah kenal saya. Padahal saya ini lupa. Iya, kenapa ibu? Padahal ingat doa. Saya minta doa. Oh, baru dia ceritakan penjara. Iya, ternyata betul. 3 bulan kemudian setelah dia di penjara itu, ada seorang hamba Tuhan datang dan memberitahukan kebenaran. Dan dalam penjara itu anak saya bertobat. Tahanan dipotong 2/3 dari vonisnya itu. Luar biasa. Dan ibu itu cerita, sekarang anak saya sudah melayani Tuhan. Nah, seringkali kita nggak ngerti yang kita minta. Ayo kita baca ayat yang pertama. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14. Jadi sebetulnya semua doa-doa kita harus berdasar pada ayat ini. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. Nah, kalau kita sudah tahu firman ini, maka sebelum kita berdoa untuk apa saja, kita harus tahu dulu. Ya. Silakan salah seorang boleh membaca. Dan inilah keberanian percaya kita. Nah, kata ini penting, keberanian percaya kita. Oke, lanjut. Kepadanya, yaitu bahwa Ia akan mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya. Oke, sekarang kayak kita tanya, kalau begitu, doa dulu atau cari kehendaknya dulu? Nah, cari kehendaknya dulu baru kita doa sesuai itu. Ini firman luar biasa. Maka itu agama-agama lain gak ada Tuhannya seperti ini. Karena agama-agama lain, maaf kalau kita ingat, apalagi kalau kita pernah berasal dari agama apa saja, apalagi orang-orang Tionghoa yang punya agama leluhur, seringkali semua agama itu memberi persembahan dulu.